Enggak ada ketemu-ketemu, tetap komunikasi aja gitu. Cuma biarkan Ferry aja nanti yang menjelaskan. Tapi dia agak kurang sehat, ya mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, kok lu nggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta udah satu baju itu aja gitu. Terus pulang-pulang rada sakit ya, agak kurang sehat mungkin karena dia kan memang nggak boleh terlalu stres kan. Begitu stres dia pasti kena lambungnya, kena kepalanya gitu. Jadi dia cuma bilang aku mau tenang dulu deh mak, belum bisa banyak cerita gitu kan gitu. Terus ya harapan aku sih semoga kalaupun memang mau bercerainya dengan baik-baik, apalagi kan mereka saling cinta, pernah mencintai gitu kan. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga harapan aku. Tapi sih kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya, dan bisa kembali dan dia sedih banget, sedih karena memang sebenarnya dia bilang sih nggak ada yang bisa percaya sama gue, nggak apa-apa, cuma ceritanya nggak seperti apa yang berkembang sekarang, gitu aja sih. Apa sih yang buat Mas Ferry kilap gitu? Sudah akumulasi ya, tapi yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada pertengkaran, ada percekcokan gitu. Cuma ya baik lagi gitu kan. Nah terakhir juga aku tanya, sebelumnya kan mereka udah ke Hong Kong kan, jalan-jalan itu harmonis kok gitu. Ya aku tanya waktu pas di Hong Kong kemarin gimana gitu, udah ada tanda-tanda gimana? Enggak kok, masih harmonis aja waktu kita terakhir ke Hong Kong gitu. Kan yang aku dengar kan 3 bulan setelahnya katanya kan udah kurang baik hubungannya. Terus dia bilang gitu. Apa sih pemicu yang sensitif kira-kira dari antara mereka yang sering kan biasanya curhat ke minta pertimbangan nih karena Teteh dulu kan sebagai orang yang dekat juga. Itu nanti biar Ferry aja deh menjelaskan ya. Aku takut salah, takut nanti Venanya nggak suka gitu kan, karena kan memang ini urusannya mereka ya. Aku cuma minta begini aja Fer, nanti kamu harus ada bicara, nggak bisa kamu diam gitu. Biar kalau memang kamu nggak merasa seperti apa yang dituduhkan, kamu bicara supaya ada berimbang lah gitu. Dia bilang sih, aku juga aneh ya, waktu pas lagi ribut-ribut kan ada mediasi tuh gitu. Mereka WA-WA-an, Vena udah mau maafin, dia bilang udah mau maafin, udah kita mau balik lagi lah, mau baik-baik, udah mau maafin dia gitu. Udah aku seneng dong gitu, tapi nggak taunya terus tiba-tiba berubah jadi tetap ingin bercerai gitu. Jadi kayak dia merasa kayak ada sesuatu yang membuat Vena jadi berubah lagi. Kalau sama Ferry kan udah ada komunikasi. Trauma banget ya sama Mas Ferry dengan tindakan KDRT itu kayaknya jadi trauma gitu ya. Jadi Udah ada komunikasi belum sama, kalau sama Ferry kan udah sama Mbak Venanya udah? Kalau sama Venanya belum enggak, aku lebih kepada Ferry. Tapi kalau misalnya Vena mau WA aku juga pasti aku akan respon dengan baik. Intinya aku juga prihatin juga ya sama hubungan mereka gitu kan, karena aku kemarin lihat mereka tuh bahagia banget gitu kan, seneng banget. Ya alhamdulillah ya Ferry sekarang udah di Jakarta dalam keadaan memang lagi kurang sehat, lagi pengen berpikir, dia nggak mau bikin sesuatu keadaan jadi lebih emosi. Intinya dia nggak mau melihat emosi, supaya intinya dia udah pasrah aja. Aku pasrah, kalau emang Vena mau cerai sama aku nggak apa-apa mak, mungkin ini udah jalannya seperti ini gitu kan. Tapi aku berharap aku bisa dia tahu bahwa aku tuh masih sayang, mencintai dan ingin memperbaiki. Tapi kalau Venanya udah nggak mau, ya mau gimana lagi. Aku bilang ya udah, kamu sekarang lebih refleksi dulu aja deh, menenangkan diri. Takutnya nanti Venanya takut jadi lebih emosional kan. Ya intinya aku kepengen mereka bisa berpisah dengan baik-baik aja. Tapi sebagai sahabat dekat dari Mas Ferry sendiri saat ini tinggal di rumah Mami Vena yang lama di kan? keluarga udah nggak bisa kan. Memang yang aku tahu
dia udah nggak bisa masuk ke rumahnya, udah nggak, ya cuma hanya baju yang menempel di badannya aja gitu. Teh ada Teh merasa sebagai bersalah sahabat nggak sih? dekat, Teh. Pernah kan katanya Teteh yang nyemblangin kan, ada merasa sedikit Kalau penyesalan. kalau aku merasa bersalah, akunya mesti harus tahu dari awal dong gitu kan. Aku tuh nggak melihat sosok pribadi Ferry yang temperamen dan emosional ya gitu. Jadi makanya pas dibilang Ferry KDRT tuh aku terkejut banget, kaget banget. Aku Ferry sekasar itu sama perempuan gitu kan. Kalau waktu berteman sama aku, Ferry tuh caring banget gitu, yang seperti dilihat di video-video mereka lah gitu. Memang caring orangnya, dan dia berusaha untuk menyenangin hati orang terus gitu, dengan candaannya dia, dengan lucu-lucuannya dia gitu. Bahkan bisa dilihat kan video-video sebelumnya betapa Vena tuh bahagianya bersama Ferry gitu kan, dengan ngakak-ngakaknya apa. Itulah pribadi yang saya tahu soal Ferry gitu kan. Kalau misalnya juga saya lagi sedih, kalau saya lagi marah tuh dia paling gampang, aduh maafin ya mak, jangan marah ya sama aku ya gitu. Bahkan kalau aku lihat juga dia juga sebenarnya banyak minta maafnya ya gitu. Kan kalau mungkin lagi emosi, perempuan kan gitu ya, kadang-kadang kalau walaupun marah-marah, sayang ya masih marah gitu ya gitu. Kalau Ferry orangnya cepet baik gitu. Telma dengan Trauma statusnya banget ya dengan ini. Nggak tahu deh saya, Telma udah mencoba menghubungi nggak atau menemui langsung Mbak Vena? Kan udah nggak bakalan diangkat gitu, nggak bakalan. Teh sebagai sahabat Teh melihat statusnya Kang Ferry sendiri sudah menjadi tersangka, mungkin Iya, Teteh sendiri sedih juga sebagai lah. Aku sahabat. bilang ini harus cepet ya gitu, karena kan menurut Ferry kan kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu, cuma kan nggak ada yang percaya gitu, dengan karena dia sudah terlalu banyak dijulitin netizen sebagai laki-laki yang gimana, udah tau lah kita ya gitu kan. Jadi dia ngebela diri itu udah nggak bisa, dia tuh pasrah walaupun dia berkali-kali bilang, "Ma, gue bukan orang jahat, Ma." Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan, karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu gitu kan. Ya kamu harus bisa bicara, aku bilang, dengan keadaan, dengan yang sebenarnya, jangan sampai akhirnya nanti tambah terpojok, aku bilang gitu. Dia bilang, aku nggak mau bikin Vena marah, jadi lembek banget gitu loh. Aku kadang-kadang suka kesel sama Ferry tuh, kalau dibilang iya kamu ini iya aja, intinya untuk meredakan emosi gitu, iyanya dia gitu. Tapi dia nggak berpikir dengan iyanya dia akan mencelakakan dia sendiri gitu, menurut aku ya gitu. Maka aku suka gemes, kadang-kadang Vera juga suka gemes kan, kok Ferry ini kadang-kadang jadi laki-laki terlalu lembek gitu, terlalu lembut, terlalu ya aja deh, ya udah deh, terserah deh, iya untuk menenangkan gitu intinya. Kamu ini kan iya selalu kayak gitu. Sama aku aja gitu banget gitu. Orang kok nggak ada pendirian sih gitu. Itulah yang aku bilang, kamu tuh nggak sadar, kamu tuh menjerumuskan dirimu sendiri. Kamu nggak sadar kamu membahayakan diri kamu sendiri dengan statement yang mestinya tidak kamu sampaikan di tempat yang tidak tepat gitu loh. Gitu loh. Aku bilang, kamu mengakui semua kok KDRT di kantor polisi. Aku bilang gitu kan, Ferry Irawan mengakui KDRT gitu kan. Iya Ma, ya dia iya aja gitu. Kayak gitu loh. Karena aku kesel kan gitu, emang kamu tuh nggak pernah berubah deh untuk masalah ketegasan gitu. Ya udahlah, aku pusing, ya udah aku doain kamu aja deh. Semoga kamu bisa melewati semua ini dengan cara pola pikir kamu. Aku bilang, aku cuma jadi seorang teman yang bisa mendoakan kamu tuh bisa baik-baik, perpisahan ini bisa baik-baik, udah gitu aja. Terakhir komunikasi kapan? Ya sering lah kalau komunikasi ya. Kalau Hari sama ini masih tadi pagi. Masih. Teh, kalau sama Mbak Vena tadi kenapa nggak bakal direspon? Beliau marah juga, ikut Ya marah ke pasti Teteh. kan, karena kan aku temannya Ferry. Oh, oke. Aku temannya Ferry, pasti dia berprasangkanya pasti aku juga sampai minta izin ya, Fer, ini Vena tahu nggak kamu hubungin aku, jangan sampai nggak enak hubungannya. Aku bilang nggak apa-apa Ma, ya udah berarti oke ya, nggak masalah ya gitu. Jadi aku udah nggak mau, kalau ketemu sih enggak ya, aku cuma WA-WAan aja. Cuma aku berharap semoga dia bisa, udah nggak mau ikut-ikutan kayak dulu, takut salah aku nanti ikut-ikutan ntar malah. Cuma aku bilang, aku dampingin kamu dalam keadaan susah dan senang, udah. Kalaupun kamu terbukti salah, aku dampingin kamu. Kalau kamu terbukti kamu memang bersalah, ya udah aku support kamu supaya kamu lebih bisa lebih tenang, karena kayaknya dia tuh dihujat banget gitu kan. Kasian juga, aku aja yang pernah punya rasa kesel sama Ferry, kecewa sama Ferry banget gitu, aku bisa maafin dia gitu. Ya udah, sampai ya udahlah, kalau dia sendiri juga yang udah minta maaf sama aku, ya aku maafkan. Udah mungkin
nanti pada saat persidangan Bunda akan menjadi saksi nggak sih? Bila diminta bersedia nggak? Bila diminta bersedia nggak? Aku kan nggak ada dalam situasi menjadi saksi, aku cuma mensupport aja, mensupport kalau emang misalnya Ferry ke Surabaya dipanggil, dia di penjara atau apa, ya kita sebagai seorang sahabat ya kita temenin lah ya, kasihan dia. Biar bagaimanapun aku punya memori baik sama Ferry, dan aku tahu banget jiwanya Ferry gitu ya. Sebagai seorang temen aja aku memahami gitu loh kelemahannya dia, memahami kelebihannya dia, dan aku bisa memaafin dia gitu, karena pada saat ini aku lihat emang dia kayaknya nggak berdaya gitu. Nah, terakhir kalau buat Ferry kan udah banyak yang sampein, kalau buat Vena kan belum sempet nyampein, Ya. ada nggak sih Teh? Vena, aku sangat prihatin dengan apa yang Vena alami. Aku juga sedih sebagai seorang perempuan gitu ya. Cuma aku sih berharap karena kalian pernah saling cinta, kalau Vena memang udah nggak bisa lagi memaafkan Ferry, ya aku berharap bisa berpisah dengan cara yang baik-baik supaya lebih nggak ada keributan. Jadi kita minta kebijaksanaan Vena lah sebagai seorang yang bisa memaafkan dari orang yang pernah dicintai. Oke. Terima kasih. Terima kasih